Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Pak Minto. Kita akan melaksanakan pembelajaran kelas 6 tema 1 selamatkan makhluk hidup dengan subtema 3 yaitu ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Pembelajaran ke-1. Tapi sebelum dilanjut, subscribe dulu di bawah ini. Terima kasih yang sudah subscribe. Apabila ada manfaatnya silakan di-share ke teman-teman kalian. Dan marilah kita ikuti pembelajaran berikut ini. Anak-anakku, pada kesempatan ini yang kita bicarakan adalah subtema 3, ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Tahukah kalian bahwa harimau Sumatera, orang hutan di Kalimantan, atau badak berjula 1 dari ujung kulon, hewan-hewan tersebut merupakan hewan Indonesia yang dilindungi karena langka. Apa yang menyebabkan hewan tersebut menjadi langka? Ayo kita cari tahu. Ayo mengamati. Perhatikan dua gambar berikut. Jawablah pertanyaan di bawah ini. Ada beberapa pertanyaan di bawah ini. Nomor 1, apa yang terjadi dengan hutan tersebut apabila dijadikan perkotaan? Pertanyaan kedua, bagaimana dengan nasib hewan-hewan yang hidup di hutan? Ketiga, di mana hewan-hewan tersebut akan tinggal jika hutan telah musnah? Yang keempat, bagaimana pengaruhnya terhadap kehidupan manusia jika seluruh pohon dan semua hutan di bumi habis? Diskusikan jawabanmu dengan teman sekelasmu. Ayo selamatkan hewan dan tumbuhan. Bertambahnya jumlah penduduk dunia dan semakin meningkatnya kepentingan manusia menyebabkan hutan di dunia semakin terancam kelestariannya. Apa yang harus dilakukan manusia untuk menjaga kelestarian hutan dan hewan di dalamnya? Bacalah teks dengan teliti. Ayo, lestarikan hewan dan tumbuhan langka Indonesia. Indonesia merupakan negara kepulauan yang kaya akan beragam jenis hewan dan tumbuhan. Setiap pulau di Indonesia memiliki hewan yang unik dan menjadi ciri khas pulau tersebut. Komodo di Kepulauan Nusa Tenggara Timur merupakan salah satu contoh hewan langka yang dilindungi oleh dunia internasional. Pulau Komodo secara resmi diakui sebagai salah satu dari 7 keajaiban dunia. Pulau ini menjadi sebuah taman nasional yang dikagumi oleh masyarakat dunia. Taman nasional banyak terdapat di Indonesia, seperti Taman Nasional Tanjung Puting di Kalimantan yang melindungi orang utan. Tujuan dibuatnya Taman Nasional adalah untuk melestarikan hewan dan tumbuhan yang semakin berkurang jumlahnya. Bertambahnya penduduk menjadi penyebab utama berkurangnya hutan tempat hidup hewan-hewan tersebut. Pembangunan gedung dan perumahan menjadi penyebab menyingkirnya hewan tersebut dari habitat aslinya. Perburuan liar mengakibatkan hewan tersebut berada di ambang kemusnahan. Mengapa hewan-hewan tersebut perlu dilestarikan? Apa manfaatnya bagi kelangsungan hidup rakyat Indonesia? Terus, bagaimana dengan hewan dan tumbuhan di daerahmu? Apakah kelestariannya terjaga? Cari dan kumpulkan informasinya. Ayo menulis. Carilah informasi tentang salah satu hewan yang menjadi ciri khas di wilayah tempat tinggalmu. Lakukan investigasi untuk mengumpulkan fakta-fakta tentang hewan tersebut dan tuliskan dalam bentuk laporan. Tulisanmu harus mencantumkan hal-hal sebagai berikut. 1. Ciri-ciri khusus dan habitat aslinya. 2.
Manfaat hewan. 3. Jumlah populasinya saat ini. 4. Penyebab kelangkaan. 5. Langkah-langkah yang dilakukan pemerintah daerah untuk melindungi kelestariannya. 6. Langkah-langkahmu sebagai pelajar untuk melindungi kelestariannya. Ayo berdiskusi. Kamu sudah belajar bagaimana membuat kesimpulan yang baik. Sekarang kamu akan mempraktikkan keterampilan tersebut. Bacalah kembali teks Ayo lestarikan hewan tumbuhan langka Indonesia. Berdiskusilah dengan temanmu untuk membuat kesimpulan dari isi bacaan tersebut. Tulisanmu harus menggunakan kosakata baku. Sampaikan tulisanmu di depan kelompokmu dan perlihatkan kepada gurumu. Ayo membaca. Hewan dan tumbuhan telah memberikan manfaat yang luar biasa. Bukan hanya untuk penduduk Indonesia, namun juga penduduk di Asia Tenggara. Kondisi geografis yang sama membutuhkan pengaturan dan pemikiran agar penduduk dapat hidup berdampingan dalam memanfaatkan kondisi alamnya. Simak teks berikut. Kawasan Asia Tenggara merupakan wilayah yang luas, perairannya lebih besar dibandingkan dengan luas daratan. Keputusan-keputusan terkait permasalahan kelautan yang dibahas oleh sebagian besar negara-negara ASEAN. Negara-negara di kawasan Asia Tenggara mempunyai sistem pemerintahan yang berbeda-beda, namun pada dasarnya berbentuk republik, kecuali Thailand, Kamboja, Laos, Malaysia, Brunei Darussalam yang berbentuk kerajaan. Sebagian besar mata pencaharian penduduk di Asia Tenggara adalah bercocok tanam. Oleh karena itu, kerjasama di bidang produksi hasil pertanian dan perkebunan dibahas bersama di Bali tahun 2003. Untuk menambah pengetahuanmu tentang kondisi politik negara-negara ASEAN, bacalah teks bacaan berikut. Sekilas fakta politik negara-negara ASEAN. Brunei Darussalam, Kepala Negara Sultan Haji Hasan Al-Bolkiah Muizzaddin Wadaulah. Ibu kota Bandar Seri Begawan. Bahasa Melayu dan Inggris. Mata uang Brunei Dolar. Luas wilayah 5.765 km persegi. Jumlah penduduk 422.675 jiwa. Hari kemerdekaan 1 Januari 1984 dari Inggris. Lagu nasional Allah peliharakan Sultan. Brunei Darussalam adalah negara kecil yang terletak di bagian utara Kepulauan Kalimantan. Brunei Darussalam berhasil memperoleh kemerdekaannya pada tahun 1984 setelah hampir satu abad berada di bawah kekuasaan Inggris. Saat ini, Brunei merupakan negara yang berpendapatan per kapitanya tertinggi di kawasan Asia Tenggara. Sistem pemerintahannya berbentuk kesultanan Islam yang dipimpin oleh seorang sultan. Kamboja. Kepala negara Raja Norodom Sihanoum. Kepala pemerintahan Perdana Menteri Hun Sen. Ibu kota Phnom Penh. Bahasa nasional Khmer. Mata uang riel. Luas wilayah 181.035 km persegi. Jumlah penduduk 15.458.332 jiwa. Hari kemerdekaan 9 November 1953 dari Prancis. Lagu nasional Nokoreah. Royal Kingdom. Luas wilayah Kamboja tidak besar. Wilayah Angkor merupakan pusat pemerintahan Khmer.
Kekaisaran ini menguasai sebagian besar daratan utama Asia Tenggara di abad ke-9 sampai dengan abad ke-23. Bangunan peninggalan Kekaisaran Khmer yang sangat terkenal adalah Candi Angkor, yang juga dijadikan lambang di bendera negara Kamboja. Indonesia. Kepala Negara Presiden Joko Widodo. Ibu kota Jakarta. Bahasa nasional Indonesia. Mata uang rupiah. Luas wilayah 1.904.569 km persegi. Jumlah penduduk 253.609.643 jiwa. Hari kemerdekaan 17 Agustus 1945. Lagu nasional Indonesia Raya. Indonesia merupakan negara dengan luas wilayah terbesar di Asia Tenggara. Kepulauan ini memiliki kurang lebih 17.000 pulau. Fakta geografis ini membuat warga negara Indonesia atas berbagai suku, agama, dan budaya. Ada ratusan suku serta ratusan dialek di seluruh wilayah Indonesia. Pancasila merupakan dasar negara yang ditetapkan oleh para pendiri bangsa Indonesia. Nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila diambil dari tradisi serta nilai-nilai bangsa. Nilai-nilai ini dianggap mampu menjadi landasan perilaku bangsa yang beragam latar belakang etnis dan budayanya. Laos. Kepala Negara Presiden Bonhang Farochit. Kepala Pemerintahan Perdana Menteri Thongloun Sisoulith. Ibu kota Vientiane. Bahasa nasional Lao. Mata uang KIP. Luas wilayah 237.955 km persegi. Jumlah penduduk 6.803.699 jiwa. Hari kemerdekaan 19 Juli 1949. Lagu nasional Pengkat Lao. Hymn of the Lao People. Moyang penduduk Laos berasal dari Cina Selatan. Pada tahun 1353, penduduk Laos dipimpin oleh Phagon, yang menyebut wilayah yang dipimpinnya sebagai kerajaan sejuta gajah. Kerajaan besar ini bertahan hingga tahun 1700-an sampai akhirnya terpecah belah. Sekitar tahun 1800, sebagian besar Laos dikuasai oleh Siam. Kemudian Prancis mengambil alih dan memerintah di sana tahun 1893. Pada tahun 1893, Prancis mengambil alih kekuasaan. Pada tahun 1954, Perjanjian Geneva menetapkan Laos sebagai sebuah negara yang bebas dan netral. Perang saudara masih berkecamuk antara pasukan yang setia kepada pemerintah melawan gerilyawan komunis Pathet Lao. Malaysia. Kepala Negara Sultan Muhammad V. Kepala Pemerintahan Dato' Sri Muhammad Najib bin Tun Abdul Razak. Ibu kota Kuala Lumpur. Bahasa Melayu, Inggris, Cina, dan Tamil. Mata uang ringgit. Luas wilayah 330.803 km persegi. Jumlah penduduk 31.746.000 jiwa. Hari kemerdekaan 31 Agustus 1957 dari Inggris. Lagu nasional negaraku. Tahun 1400-an wilayah Selat Malaka mulai dikenal sebagai pusat perdagangan. Sejak saat itu wilayah tersebut menjadi daerah yang diperebutkan. Tahun 1511 Portugis berhasil menguasai Malaka. Tahun 1641 Belanda mengambil alih.
Lalu tahun 1786 Inggris masuk ke Malaka dan menguasai Pulau Penang. Tahun 1824 Belanda menyerahkan Malaka ke Inggris. Pada masa Perang Dunia Kedua, Jepang sempat menduduki Malaka. Namun kemudian Inggris berhasil menguasai kembali Semenanjung Malaya di tahun 1945. 3 tahun kemudian Inggris membentuk Federasi Malaya. Di tahun 1957 Federasi Malaya berhasil mendapatkan kemerdekaannya. Inggris juga menyerahkan Penang kepada Malaka. Myanmar. Kepala negara Presiden Tin Yew. Ibu kota Naypyidaw. Bahasa nasional Myanmar. Mata uang Kyat. Luas wilayah 676.578 km persegi. Jumlah penduduk 55.746.253 jiwa. Hari kemerdekaan 4 Januari 1948 dari Inggris. Lagu nasional Kaba Makai. Till the End of the World, Myanmar. Tahun 1948, Myanmar menjadi negara merdeka yang menganut sistem pemerintah demokrasi parlementer. Perdana Menteri pertama yaitu UNU. Tahun 1958, pihak militer yang dipimpin oleh negara Jenderal U Ne Win menjatuhkan UNU. Mereka mengambil alih kekuasaan negara. Sejak saat itu, Myanmar menganut sistem satu partai politik dan meninggalkan sistem demokrasi parlementer. Filipina. Kepala negara Presiden Rodrigo Roa Duterte. Ibu kota Manila. Bahasa Filipino, Tagalog, Inggris, dan Spanyol. Mata uang peso. Luas wilayah 343.448 km persegi. Jumlah penduduk 107.668.231 jiwa. Hari kemerdekaan 12 Juni 1898. Lagu nasional Lupang Hirirang. Nama Filipina berasal dari Philip II, Raja Spanyol di abad 16 saat Filipina dikuasai Spanyol. Pada tahun 1898, Spanyol menyerahkan kekuasaan atas Filipina ke Amerika Serikat setelah Perang Spanyol-Amerika. Di tahun 1935, Filipina sudah memiliki pemerintahan sendiri, namun kemerdekaan mereka tertunda oleh Perang Dunia Kedua dan serangan dari tentara Jepang. Hingga akhirnya tentara Amerika Serikat berhasil membebaskan Filipina pada tahun 1944 sampai 1945. Negara Republik Filipina diproklamasikan pada tanggal 4 Juli tahun 1946 yang dikenal sebagai Hari Republik. Singapura. Kepala negara Presiden Halimah Yacob. Kepala pemerintahan Perdana Menteri Lee Hsien Loong. Ibu kota Singapura. Bahasanya Inggris, Melayu, Mandarin, dan Tamil. Mata uang dolar Singapura. Luas wilayah 706 km persegi. Jumlah penduduk 5.567.301 jiwa. Hari kemerdekaan 9 Agustus 1965. Lagu nasional Majulah Singapura. Singapura adalah wilayah terkecil di Asia Tenggara. Jumlah penduduknya paling sedikit, namun Singapura dapat menjadi negara yang paling maju. Hal ini tidak lepas dari peran Lee Kuan Yew, pendiri dan Perdana Menteri pertama Singapura. Ia memegang jabatan Perdana Menteri selama 7 periode berturut-turut. Selama masa kepemimpinannya, Lee Kuan Yew melakukan banyak perubahan.
Ia dapat membangkitkan semangat bekerja warga Singapura untuk mewujudkan Singapura maju. Singapura tidak saja maju di antara negara-negara di wilayahnya, namun juga di antara negara-negara di dunia sampai hari-hari terakhirnya tahun 2015 Lee Kuan Yew terus berbakti menyumbangkan pemikirannya kepada Singapura. Thailand. Kepala Negara Maha Vajiralongkorn. Kepala Pemerintahan Perdana Menteri Jenderal Prayut Chan-o-cha. Ibu kota Bangkok, bahasanya Thai, mata uang Baht, luas wilayah 513.120 km persegi. Jumlah penduduk 67.741.401 jiwa. Hari kemerdekaan tidak pernah dijajah oleh negara lain. Lagu nasional Pleng Chat Thai, National Anthem of Thailand. Thailand adalah satu-satunya negara di Asia Tenggara yang tidak pernah dijajah. Dahulu dikenal sebagai negara Siam. Thailand sendiri memiliki arti tanah kebebasan. Sejak tahun 1932, Thailand menganut sistem monarki konstitusional yang dipimpin oleh seorang raja. Raja kemudian memilih Perdana Menteri dari anggota Dewan Perwakilan. Thailand mulai dihuni oleh manusia diperkirakan tahun 2000 sebelum Masehi. Hal ini diperkuat dengan ditemukannya situs arkeologi di Ben Chiang. Vietnam. Kepala Negara Presiden Tran Dai Quang. Kepala Pemerintahan Perdana Menteri Nguyen Yuan Phuc. Ibu kota Hanoi. Bahasa nasional Vietnam. Mata uang Dong. Luas wilayah 331.210 km persegi. Jumlah penduduk 93.421.835 jiwa. Hari kemerdekaan 2 September 1945 dari Prancis. Lagu nasional Ten Quyen Chak, The Song of the Marching Troops. Vietnam merupakan negara sosialis yang dipimpin oleh Partai Komunis Vietnam. Presiden merupakan kepala negara yang sekaligus menjadi pemimpin militer. Perdana Menteri dipilih untuk menjalankan pemerintahan. Penduduk awal Vietnam berasal dari lembah Sungai Merah sekitar 5.000 tahun yang lalu. Mereka bertahan sampai sekitar 207 Masehi. Mereka ditaklukkan oleh seorang pemimpin Cina yang membentuk kerajaan bernama Nam Viet. Pada pembelajaran sebelumnya, kamu sudah memilih dua negara ASEAN dan membandingkannya dalam kegiatan ekonomi. Setelah kamu membaca informasi di atas, isilah diagram Venn-mu untuk membandingkan dua negara ASEAN tersebut terkait kehidupan politik. Sampaikan hasil pekerjaanmu kepada gurumu. Ayo renungkan, apa yang telah kamu pelajari hari ini? Sudahkah kamu mempraktikkan peduli lingkungan dengan menyayangi hewan di lingkunganmu? Ayo kita kerjasama dengan orang tua. Sampaikanlah pentingnya menjaga kelestarian hewan kepada orang tuamu. Tuliskan hasil diskusi bersama orang tuamu, kemudian tunjukkan pada gurumu pada kegiatan berikutnya. Demikian tadi pembelajaran untuk pembelajaran pertama pada subtema 3 dan pada tema 1 kali ini. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan juga kepada anak-anakku sekalian tambah semangat untuk belajar ya. Kerjakan tugasnya dan
kita akan kembali pada pembelajaran berikutnya. Kalau ada manfaatnya, silakan dibagi video ini kepada teman-teman kalian. Tak lupa subscribe dulu sebelum kalian menutup video ini. Saya akhiri, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.